Ya pemirsa, diduga istri selingkuh, seorang suami di Grobogan, Jawa Tengah mengamuk dengan membelah rumahnya menjadi dua. Ya, seluruh perabotan rumah tangga juga ikut dibelah menggunakan gergaji mesin. Aksi nekat seorang suami di desa Melowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah membelah rumahnya sendiri mengagetkan warga sekitar. Dalam video amatir terlihat seorang pemuda bernama Edi, suami Sutrisni, menggergaji sebuah meja besar hingga pintu ukir dari kayu jati dengan gergaji mesin. Sementara itu beberapa warga akhirnya membantu menurunkan genting dan memotong kayu atap rumah serta dinding bangunan yang terbuat dari bahan kayu menjadi dua. Berdasarkan narasi dari video yang tersebar di media sosial, sang suami mengamuk karena mencurigai istri selingkuh dengan pria lain. Namanya rumah tangga cocok, seneng lah. Terus? Kurang paham ya Pak. Awalnya udah diatur sama kepala desa juga, tapi mungkin udah nggak ada titik temunya. Kepala desa telah memediasi pasangan suami istri tersebut sebanyak 2 kali. Namun pada mediasi kedua tidak ada titik temu hingga akhirnya berakhir perceraian dengan masalah pembagian harta gonogini. Ya bisa secara baik-baik kan gitu. Dan nanti untuk masalah gonogini dibicarakan nanti setelah adanya perpisahan secara resmi kan gitu. Berarti seiring waktu berjalan, setelah kita bersama-sama membina tersebut, beberapa hari kemudian ada keputusan seperti itu. Pasangan suami istri tersebut menunggu proses perceraian selesai di kantor Pengadilan Agama Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita dianiaya pacar ibunya hingga tak sadarkan diri di hotel di Karawang, Jawa Barat. Ironisnya lagi pemirsa, penganiayaan dipicu karena korban terus menangis. Nasib tragis menimpa balita laki-laki di Karawang, Jawa Barat. Balita berusia 2,5 tahun itu diduga dianiaya pacar ibunya di bagian mata dan lidah. Kejadian memilukan tersebut terjadi pada Kamis malam. Saat itu ibu korban dan pelaku menginap di sebuah hotel di Karawang Barat. Pelaku meminta ibu korban membeli makanan. Namun saat kembali ke kamar, ia terkejut mendapati anaknya sudah bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Pelaku melakukan aksi kejinya diduga lantaran kesal melihat korban terus menangis. Matanya Diapain? itu katanya dipukul pakai tang, Pak. Terus mulut lidahnya itu dijepit langsung ditarik sama dia. Pakai tang juga. Terus? Awalnya dia ngakunya anak aku cuma jatuh posisinya sujud, sedangkan di kamar hotel itu lantainya nggak ada yang tajam, nggak ada yang pecah, dan di lantai-lantainya pun nggak ada darah, cuma ada di spraynya doang darahnya. Setelah menerima laporan, polisi langsung bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku. Korban mengalami luka robek pada lidah dan luka berat pada mata sebelah kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Saat ini korban mendapatkan penanganan medis dan pendampingan psikologis dari instansi terkait. Tersangka telah ditetapkan dan saat ini ditahan di Rutan Polres Karawang untuk proses hukum lebih lanjut. Hingga kini sejumlah saksi telah diperiksa dan barang bukti diamankan untuk memperkuat proses hukum. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Hanya karena sakit hati diputus hubungan pertemanan, 2 pelajar SMP tega membunuh temannya sendiri. Ya, jasad korban ditemukan warga saat siaran langsung di media sosial di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Kepolisian Resor Cimahi meringkus 2 remaja yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pelajar SMP. Korban sebelumnya ditemukan tewas di lahan bekas wisata Kampung Gajah,
Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan oleh sekelompok orang yang tengah melakukan aktivitas penelusuran misteri malam dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Kedua pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Polisi menyebut motif pembunuhan dilatar belakangi rasa sakit hati karena korban ingin menghentikan pertemanan dengan pelaku. Bahwasanya motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku, sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan visum, korban mengalami sejumlah luka akibat benda tumpul dan tajam. Saat ini kedua pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Cimahi. Akibat perbuatannya, kedua pelajar tersebut terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, geger pemirsa, jasad pria penuh dengan luka ditemukan di area persawahan di Kediri, Jawa Timur. Ya, dari keterangan saksi, korban diduga dibuang dari mobil yang melaju kencang. Inilah video rekaman warga sesaat korban ditemukan di area persawahan Desa Tambakrejo di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mayat dengan kondisi tubuh penuh luka gores dan setengah telanjang tersebut kali pertama ditemukan oleh salah satu warga yang selanjutnya diinformasikan kepada perangkat desa dan diteruskan ke Polsek Gurah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut Kepala Desa Tambakrejo, mayat yang belum diketahui identitasnya ini diduga dibuang dari sebuah mobil yang melintas kencang. Pertama ditemukan itu ada sebuah unit mobil dari arah barat, yaitu dari arah perempatan Wonokasian menuju ke timur melalui Tambakrejo, begitu kencang dalam mengemudikannya. Akhirnya ternyata di tengah sawah itu tadi menurunkan mayat. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Dua pekerja proyek di Pemalang, Jawa Tengah jatuh dari atap gedung setelah tersengat listrik. Ya, korban dievakuasi oleh warga dengan alat seadanya. Dua orang pekerja proyek di Desa Kalimas, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah terjatuh setelah sebelumnya tersengat aliran listrik. Insiden ini terjadi saat kedua pekerja sedang bekerja di atas bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Mas Rehan sudah mulai membaik ini bersama keluarga sama teman-teman. Mas Rehan lambaikan tangan. Udah bisa senyum, udah bisa makan bubur. Ini juga Mas Rino udah makan sama ibunya ini. Sehat-sehat ya Mas. Usai kejadian, keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mardatilah Radu Dongkal oleh warga dengan alat seadanya. Berapa orang itu Pak? Dua orang. Lukanya serius nggak katanya? Lukanya nggak kelihatan. Itu apa sih Pak? Sambar petir apa setrum? Ceritanya mah itu Setrum. Hingga kini kecelakaan kerja tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Sementara kedua korban masih dalam penanganan medis. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.